tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga pada seluruh umat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang berbahagia, bil qisasil anbiya was shalihin, yakni dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang soleh. Menyatakan manusabbitu bihi fu'ada, supaya dengan kisah-kisah itu bisa meneguhkan hati-hati kalian, artinya bisa meneguhkan iman-iman kalian. Ini surah Hud, surah ke-11 ayat yang ke-102. Nah, jadi berdasarkan ayat yang mulai ini ternyata dengan kita mempelajari kisah para nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini, ternyata maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menentukan iman-iman kita. Kenapa hadirin berbahagia? Karena dengan kita mempelajari kisah para nabi dan rasul tadi, itu secara otomatis keyakinan kita ini akan semakin teguh. Keyakinan kita ini akan semakin kuat. Iman kita ini akan semakin bertambah. Tadi kan Allah nyatakan manusabbitu bihi fu'ada, dengan kisah-kisah tadi untuk mensabitkan, yaitu iman-iman kalian atau akal syajarah thayyibah, sebagaimana dalam surah 14 atau 24-nya ya, Allah nyatakan ciri daripada pohon syajarah thayyibah itu adalah katanya asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam bumi. Maksudnya keimanannya semakin kokoh, semakin kuat ya. Nah, contoh kalau kita melihat kisah-kisah para nabi dan rasul ya, dari kisahnya Nabi kita sendiri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah telah menceritakan kepada kita orang pemuda ya. Jadi kalau pada masa dahulu kala ada seorang raja yang sangat bengis ya. Dia memiliki seorang tukang sihir. Nah, tukang sihir ini sudah lanjut usia, sehingga tukang sihir ini meminta kepada raja untuk dikirim seorang pemuda yang cerdas, pemuda yang berbakat ya, supaya dididik oleh dia untuk melanjutkan, yakni ahli sihirnya sebagai penerus dia, karena dia sudah tua renta. Akhirnya raja menyuruh kepada para penggawanya untuk mencari seorang pemuda yang cerdas. Mungkin kalau sekarang ini diadakan audisi kali ya. Jadi carilah seorang pemuda yang di negeri tersebut yang paling cerdas. Kemudian didapatlah seorang pemuda yang cerdas, kemudian dibawa kepada raja. Kemudian raja menyerahkan kepada tukang sihir untuk dididik, yakni untuk menurunkan ilmu sihirnya kepada si pemuda tadi. Mulailah si pemuda ini belajar kepada tukang sihir. Hari pertama, kedua, dan selanjutnya. Begitu beberapa hari kemudian, ternyata si pemuda ini antara jarak rumah sampai ke rumah tukang sihir ini melewati, yakni suatu rumah, di mana rumah ini dilihat oleh seorang pemuda ini selalu ramai dikunjungi orang. Sehingga si pemuda ini tertarik dengan kenyataan itu. Akhirnya dia sempat mampir. Begitu mampir, ternyata rumah itu adalah rumah seorang seorang alim ya, yang sedang mengajarkan ilmu kepada jamaahnya di rumahnya itu. Rupanya si pemuda ini juga tertarik dengan ajaran seorang
tadi. Akhirnya dia diam-diam sebelum sampai di rumah tukang sihir, dia mampir dulu, belajar dulu di orang alim tadi. Kemudian karena dia istilahnya mampir dulu di rumah orang alim, akhirnya dia sering terlambat sampai di rumah tukang sihir. Akhirnya dia sering disiksa oleh tukang sihir karena dia selalu terlambat. Akhirnya diadukanlah kepada orang alim tadi. Kata orang alim tadi, ya udah kalau begitu kamu nanti ketika terlambat sampaikan kepada tukang sihir bahwa di rumah banyak pekerjaan. Jadi sehingga dia datang terlambat. Akhirnya sampailah terjadi suatu hari ketika si pemuda ini mau pergi belajar ke seorang alim dan juga ke tukang sihir. Tiba-tiba di jalan ada sebuah hambatan. Orang-orang berlarian ketakutan. Kenapa? Karena di jalan ada seekor ular yang sangat besar menghadang jalan umum. Sehingga ketika melihat ada seekor ular yang sangat besar, si pemuda ini mengambil sebuah batu. Kemudian sambil berdoa, ya Allah, jika ajaran tukang sihir ini adalah benar, maka dengan wasilah batu kecil ini bunuhlah seorang pemuda tadi. Tetapi jika ajaran seorang alim itu yang benar, maka tolonglah, yakni selesaikanlah masalah seekor ular ini dengan cara engkau membunuhnya. Akhirnya dia melempar ular tadi, kemudian ternyata ular itu terbunuh dengan lemparan batu yang dilempar oleh seorang pemuda tadi. Nah, begitu sudah terbunuh, akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu bersorak tentunya, ya, merasa bangga. Ternyata ada seorang pemuda yang mampu mengatasi masalah sedang mereka alami. Akhirnya mulai saat itulah kemudian tersebar, ya, kepada seluruh masyarakat di negeri tersebut. Akhirnya banyaklah orang yang datang kepada si pemuda tadi untuk minta pengobatan, istilahnya, ya. Banyak macam-macam sakitnya. Ternyata dengan si pemuda istilahnya mohon kepada Allah, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata si pemuda ini punya kelebihan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata semua yang berobat ke dia Allah izinkan kesembuhan. Sehingga terkenallah si pemuda ini menjadi seorang yang sangat istilahnya itu mampu menyembuhkan sakit apapun. Sampai didengarlah oleh salah seorang menteri raja yang tadi yang mengutus dia belajar tentang sihir itu. Kebetulan si menteri ini adalah dia buta matanya. Akhirnya dia datang kepada si pemuda tadi dengan berbagai macam bingkisan. Kemudian kata si pemuda, sesungguhnya aku tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau engkau beriman kepada Allah, saya akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya si menteri ini, ya baik, saya akan sanggup melaksanakan syarat tersebut. Akhirnya dia beriman kepada Allah. Kemudian si pemuda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata dengan izin Allah kemudian si pemuda ini mampu menyembuhkan sakit buta mata seorang menteri tadi. Betapa senangnya seorang menteri tadi. Kemudian setelah dia sembuh, kemudian dia yang tadinya istilahnya itu jarang datang ke istana, kemudian dia datang ke istana. Begitu melihat sang raja, begitu melihat seorang menterinya, padahal tadinya buta, sekarang dia bisa melihat. Tentu si raja bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Ya. Kata si menteri, Allah Tuhanku dan Tuhan. Ya. Begitu mendengar jawaban si seorang menteri ini, si raja ini kaget. Tuhan kamu adalah aku. Jadi akulah menyembuhkan kamu. Bukan, kata menteri, tapi Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu mendengar Tuhan, maksudnya Tuhannya raja, si raja kagetnya luar biasa. Akhirnya si menteri ini
diserahkan kepada apa istilahnya itu, kalau sekarang ini yang menginterogasi ya, suruh tanya sebenarnya siapa yang menyembuhkan si menteri ini. Akhirnya diinterogasilah si menteri ini oleh seorang suruhan raja. Kemudian tentu interogasi ini bukan sekadar bertanya, tetapi termasuk juga teknik-teknik untuk membuka supaya dia jujur gitu ya. Disiksa sedemikian rupa menteri itu. Akhirnya karena dia tidak tahan terhadap siksaan tadi, si menteri ini akhirnya dia buka rahasianya. Sebenarnya menyembuhkan aku ini adalah seorang pemuda yang apa istilahnya yang dipilih oleh raja untuk berguru di seorang tukang sihir. Akhirnya interrogator ini cerita kepada raja. Kata, oh jadi ternyata si pemuda yang suruh aku belajar tukang sihir itulah yang menemukan kamu. Iya. Ya. Berarti dia sihirnya sudah luar biasa, kata raja. Kemudian kata menterinya tadi, tidak karena tukang sihir, ya, tapi dia sudah menyampaikan kebenaran tentang Tuhan kita. Aku disembuhkan olehnya karena aku meyakini ajarannya. Dan dia mensyaratkan aku, kalau aku yakin dengan ajaran yang dia sampaikan, beriman kepada Tuhanku dan Tuhanmu, maka dia berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanku. Dan ternyata doanya sangat mustajab, sehingga ternyata aku sembuh dari kebutaanku selama ini. Nah, mendengar pernyataan sebagai menterinya, akhirnya sang raja menyuruh ya kepada intel-intelnya untuk menangkap si pemuda itu. Nah, sebelum si pemuda ini terkenal, sempat si pemuda ini bercerita kepada gurunya itu, seorang alim. Kata seorang alim, kamu sudah mencapai satu derajat yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya aku saja belum sampai ke sana. Dan kamu akan mendapatkan ujian yang sangat berat, kata seorang alim. Kalau kamu mendapat ujian yang sangat berat nanti, jangan kau sampaikan gurumu adalah aku. Ini pesan seorang alim kepada si pemuda tadi. Akhirnya setelah ditangkap oleh istilahnya anak buahnya raja, kemudian si pemuda ini juga diinterogasi lagi. Kemudian setelah diinterogasi sambil disiksa sedemikian rupa, akhirnya si pemuda ini gak sanggup menerima siksanya sangat dasar. Akhirnya dia dilupa kepada pesan gurunya, jangan menyampaikan nama gurunya kepada katakanlah tadi ya, kepada anak buahnya raja. Namun ternyata karena dia tidak tahan menerima siksaan dari seorang interrogator yang ditugas oleh seorang raja tadi, akhirnya dia menyebut nama gurunya. Akhirnya ditangkaplah gurunya. Kemudian gurunya disuruh kembali kepada agama nenek moyangnya, agama raja, mengakui raja sebagai Tuhannya. Tapi seorang alim tidak mau. Akhirnya seorang alim ini yang disiksa bahkan sangat luar biasa kejinya. Kenapa seorang alim ini kemudian diikat, kemudian digergaji dari mulai selangkangan sampai kepada kepala, sampai jadi tubuhnya terbelah di dua. Jadi syahidlah seorang alim tadi, masya Allah. Nah, ketika setelah syahid seorang alim ini, akhirnya raja memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk membawa si pemuda ini. Rupanya raja juga masih tidak tega kalau si pemuda ini nanti akan disiksa sebagaimana orang alim tadi sebagai gurunya, digergaji dan selangkangan sampai ke kepalanya tidak jadi dua. Akhirnya sang raja menyuruh kepada para algojonya untuk membawa seorang pemuda ini ke atas bukit yang sangat tinggi. Setelah sampai di bukit, kata raja, maka suruh didoronglah dia supaya dia jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Nah, begitu dibawa si pemuda ini ke tempat yang ditunjuk oleh seorang raja, ke sebuah bukit yang sangat tinggi. Begitu mau didorong oleh para algojo, maka si pemuda ini berdoa kepada Allah,
Ya Allah, tolonglah selamatkan hamba dari kejahatan orang-orang yang akan celakakan hamba ini. Akhirnya bukit tiba-tiba bergetar, terjadi gempa. Maka justru yang terjatuh adalah mereka para al-Ghudud tersebut. Si pemuda selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selamat, si pemuda ini kembali kepada raja. Si raja kaget. Loh, kemana yang mengkawal kamu? Kata si raja. Kata si pemuda, ceritakanlah bahwa ketika berada di atas bukit terjadi gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya mereka pada jatuh dari atas bukit yang sangat tinggi itu. Akhirnya mereka pada meninggal. Nah kemudian setelah tahu bahwa si pemuda ini masih selamat, akhirnya raja mutus al-Ghudud yang lain. Kata si raja, bawa si pemuda ini ke tengah laut. Setelah sampai tengah laut, maka doronglah dia, lemparkan dia ke dalam laut. Masya Allah. Begitu sampai di tengah laut, dibawa oleh para al-Ghudud tadi. Ketika si pemuda ini mau dilemparkan ke tengah laut, si pemuda ini kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu dari kejahatan orang-orang ini. Hanya tiba-tiba perahu itu terbalik, sampai akhirnya para al-Ghudud itulah yang tenggelam. Sementara si pemuda ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia datang lagi pada seorang raja. Rajanya kaget lagi, kemana para pengawal kamu? Kata si pemuda, dia sudah mati tenggelam. Subhanallah. Akhirnya si pemuda tahu bahwa raja ini menginginkan dianya terbunuh. Akhirnya kata si pemuda, sekarang baik begini saja. Kalau engkau ingin membunuhku, kata si pemuda, aku akan kasih tahu apa istilah rahasianya. Kata si raja, apa rahasia kamu? Begini, kata si pemuda, wahai raja, kumpulkan penduduk negeri ini di sebuah tanah yang sangat lapang. Maka saliblah aku di atas pohon. Kemudian suruh seorang pemanah yang jitu dari istilahnya itu anak buahmu untuk memanah aku, panahlah aku istilahnya di atas keningku ini. Tapi sebelum memanah, maka ucapkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian panahlah aku, pasti aku akan meninggal, kata si pemuda tadi. Akhirnya sang raja ini, karena dia sudah dapat istilahnya rahasia si pemuda ini supaya bisa dibunuh, akhirnya diinstruksikan penduduk yang ada di negeri tersebut untuk berduyun-duyun, yakni datang ke lapangan yang sangat luas karena akan diadakan eksekusi hukuman mati untuk si pemuda yang telah menurut raja yang telah menjadi seorang pengacau di negeri ini. Akhirnya setelah berkumpul semua istilahnya orang-orang yang dianjurkan untuk datang ke lapangan tadi, kemudian si pemuda sudah disalib di atas pohon yang sangat tinggi, kemudian sudah disiapkan pemanah yang sangat ahli, ya kemudian bersiaplah si pemanah tersebut. Kemudian akhirnya si pemanah tersebut mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini. Maka dipanahlah akhirnya, tembus ke keningnya, akhirnya syahidlah si pemuda tadi. Seiring dengan syahidnya si pemuda tadi, ternyata semua rakyat yang menyaksikan kejadian ini langsung bergumam dengan menyatakan amantu bi rabbil gulam. Saya beriman dengan Tuhan si pemuda ini. Masya Allah. Jadi apa yang takut kalau seorang raja selama ini ternyata terbukti di lapangan. Ketika si pemuda syahid, maka jadi bahkan jutaan yakni rakyatnya telah beriman kepada Tuhan si pemuda ini. Inilah yang kemudian dilaporkan oleh para anak buahnya kepada raja. Ternyata justru kejadiannya malah semakin parah. Jadi justru mayoritas penduduk negeri sudah beriman kepada Tuhan si pemuda ini. Akhirnya apa? Akhirnya raja musyawarah dengan anak buahnya. Akhirnya disepakatilah kalau begitu sekarang gini aja.
kita bikin yakni sebuah parit di setiap istilahnya perempatan jalan. Kemudian kalian giring rakyat yang menyatakan beriman pada Tuhan pemuda ini untuk datang ke tempat parit-parit yang kemudian parit-parit itu dinyalakan api yang sangat dahsyat. Kemudian berikan kepada mereka dua opsi. Apakah ingin selamat? Kalau ingin selamat, mereka harus kembali kepada agama raja yang menuhankan raja tadi. Atau mereka tidak mau kembali, maka opsi mereka akan dilemparkan dalam parit yang ada api yang menyala-nyala. Ini naudzubillah dzalik ya. Akhirnya dilaksanakanlah itu. Dibikinlah parit di setiap perempatan jalan. Kemudian tibalah saatnya hari yang telah ditentukan oleh seorang raja tadi. Kemudian rakyatnya disuruh berbondong-bondong, yang rakyatnya sudah beriman tadi ya, juga berbondong-bondong, istilahnya itu datang ke parit-parit yang sudah siapkan api menyala-nyala. Kemudian para algojo yang menawarkan dua opsi kepada rakyat yang telah beriman kepada Tuhan si pemuda tadi, yakni apakah kalian ingin tetap selamat? Maka kalau kalian ingin selamat, maka kalian harus kembali kepada agama raja. Tapi kalau kalian tidak mau kembali, maka opsi yang kedua adalah kalian akan dilemparkan ke dalam api yang menyalanya di dalam parit tadi. Kemudian di antara rakyatnya ada seorang ibu-ibu yang menggendong bayinya. Si ibu ini ketika ditawarkan dua opsi tadi, dia ragu untuk memilih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bayinya langsung tiba-tiba berbicara, "Wahai ibuku, janganlah engkau ragu terhadap keputusanmu beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan agama yang benar. Jadi janganlah engkau ragu, sekalipun engkau harus yang dilemparkan dalam api yang menyalanya, aku pun siap untuk mendampingimu, wahai ibuku." Masya Allah. Jadi itulah salah satu keajaibannya, yakni seorang bayi tiba-tiba bisa berbicara. Akhirnya ternyata orang yang telah beriman kepada Tuhannya si pemuda tadi, tidak ada satupun yang kembali murtad. Akhirnya mereka dilemparkan dalam parit yang ada api menyala-nyala tadi. Inilah kisah daripada Ashabul Ukhdud. Hanya kisah yakni orang-orang yang dilemparkan dalam parit yang ada api. Bayangkan saja, ikhwatul rahimahullah, betapa mereka pengorbanan yang sangat luar biasa dalam rangka untuk mempertahankan keyakinan yang benar. Mereka sanggup mengorbankan nyawanya sekalipun demi mempertahankan imannya. Nah makanya tadi Allah nyatakan dalam surah Hud ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan setiap kisah-kisah para nabi dan rasul yang kami ceritakan pada kalian itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meneguhkan, menguatkan iman kalian. Masya Allah ya, Allah ya. Termasuk juga mungkin kita pernah mendengar kisah dari Nabi Musa alaihissalam ya. Siapa yang digoreng di wajan itu? Siti Masitoh ya. Sama Siti Masitoh itu dalam rangka mempertahankan yang keimanan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rela istilahnya disiksa sampai digoreng di wajan yang ada minyak yang begitu panas. Sama itu juga istilahnya itu putranya memberikan semangat kepada beliau, jangan sampai istilahnya mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya ya, karena Fir'aun juga menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang harus kalian sembah, yang harus kalian ibadahi. Tapi ternyata Siti Masitoh mampu mempertahankan keimanannya sekalipun disiksa sedemikian rupa ya, digoreng dalam wajan yang begitu besar, yang dipanaskan, yakni minyak yang begitu menggelegar. Ya, Masya Allah. Ya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada beliau memilih jalan surga yang menjadi seorang yang syahidah. Ya.
Ini adalah merupakan kisah-kisah yang bisa mengokohkan dan menguatkan keimanan kita.